Technical view Ponseling 10 Juni 2020 per jam 12:39 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.2769, low 1.2704 dan running price kini bertahan 1.2767. Baru saja mengalami break high dan artinya MA200 cukup efektif, dan mungkin Anda sudah sempat melihat gambaran yang sempat saya share tadi siang atau kurang lebih di jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi kalau kita lihat outlooknya, ini sebetulnya kita anggap dia pecah dari areal bullish flag ya, artinya akan ada kelanjutan. Tapi yang menjadi catatan pula bahwa areal 1.2777 itu juga menjadi areal resisten krusial, di mana Anda biasa lihat di sini dia berimpitan dengan areal historical price di daily chart yang juga kemungkinan bisa menahan laju kenaikan lebih lanjut. Jadi kemungkinan normalnya harusnya terjadi koreksi terlebih dahulu, artinya ada pullback lalu kemudian dia rebound. Kemarin sebetulnya dia sempat sangat bagus 2 hari terakhir, swing low sampai kurang lebih di tanggal 8 yang lalu itu sampai 1.2626, lalu tadi malam kurang lebih swing low sampai 1.2616. Tapi Anda bisa lihat di sini ini hanya berupa tail, jadi kemungkinan kelanjutan kenaikan bisa terjadi. Tapi saya tetap memberikan catatan 1.2777 sebagai area resisten yang wajib ditembus untuk melancarkan rally selanjutnya. Anyway, catatan positif dan negatif sudah saya berikan, Anda tinggal perhatikan dan disimak, karena beberapa waktu yang lalu juga sempat saya ingatkan tentang adanya tendensi kekhawatiran terhadap no deal Brexit, dan itu sangat negatif untuk pound sterling. Meskipun di kemudian hari bisa saja kalau sudah diantisipasi oleh BOE dengan negatif rate-nya, maka kemungkinan itu akan menopang lebih lanjut untuk kelanjutan rally. Di grafik 4 kurang lebih ini sudah ditembus, tapi kita tinggal melihat apakah ini ada kelanjutan apa tidak. Normalnya, kalau misalkan kita bicara tentang normalnya, sebetulnya saya mengharapkan area pullback kurang lebih di area 1.2690 ataupun 1.2656, seperti apa yang terjadi kemarin. Anda bisa lihat di sini 2 kali berturut-turut dia tertahan di 50%. So kalau saya perhitungkan berarti areal 23.6% ataupun 38.2% adalah step berikutnya yang menjadi areal support efektif. Jadi untuk kali ini saya mengadakan jika terjadi swing low sampai 1.2688 ataupun 1.2695, silakan follow buy dengan target pertama adalah 1.2735 dan target kedua adalah 1.2790. Stop loss kurang lebih 1.2615. But anyway, kalau ini sudah terlanjur naik, maka silakan nantikan swing low terlebih dahulu kurang lebih di area 1.2720 pun mungkin saja itu menjadi area support yang cukup efektif untuk berikutnya. Tapi target utama kita swing low adalah 1.2690. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 10 Juni 2020 per jam 12.42 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1362 dan low 1.1329, sementara running price kini 1.1361. Baru saja break high dengan range yang kurang lebih hampir mirip dengan apa yang terjadi di pound sterling, tapi kurang lebih dia mencatatkan range 30 sekian poin ya, dan gambarannya kurang lebih masih dalam tendensi kemungkinan round bottom atau yang kita sebut dengan cup and handle, di mana Anda bisa lihat di sini kalau saya zoom dia cenderung sideways, dan artinya kemarin sempat penurunan. Saya asumsikan bahwa bagian handle tidak terlampau dalam, dan Anda bisa lihat tailnya tertahan di area ungu tersebut, dan itu adalah 1 poin kurang lebih 1.1239 dan sangat cukup menurut saya. Jadi kemungkinan di beberapa hari ke depan kita masih lihat sideways-nya lalu sampai nantinya dia tembus 1.1380 atau bahkan 1.14. Bisa saja dia hanya berupa 1 kali swing lalu kemudian dia tembus, apalagi nanti malam FOMC yang mana kalau misalkan cenderung relatif tetap dengan kebijakan moneternya, lalu kemudian juga tentang kebijakan QE-nya, maka pelemahan dolar akan terjadi dan mendorong Euro USD. But secara internal juga kondisi Eropa juga jauh lebih baik daripada kondisi Inggris, di mana mereka sudah menyediakan untuk tambahan QE ya, seperti yang sempat diumumkan pekan lalu. Lalu kita tinggal menantikan tentang proposal Franco-Jerman atau Prancis dan Jerman yang tendensi juga akan mengakibatkan penguatan di Euro USD. So secara outlook medium term sebetulnya ini sangat bagus untuk mencari area buy untuk Euro USD. Tapi ingat bahwa pola ini akan kecenderungannya adalah dalam kategori medium term. Jadi saya tidak bicara tentang target 1 hari, outlooknya masih cukup positif, tapi dalam 1 hari bisa saja dia akan cenderung sideways terlebih dahulu. Di grafik 4 kurang lebih ini adalah pola sideways-nya, dan lagi-lagi tergambarkan dengan sangat indah. Area 61.8% betul-betul menjadi area support yang
memang cukup efektif meskipun terjadi tail hingga area 76%, tapi Anda bisa lihat di sini area yang sangat meyakinkan real body berada bertahan di 61.8. So ini juga menjadi minimum atau minimize ya area flag. Saya rasa dengan area penembusan Anda bisa follow buy seharusnya di 1.1370. Jadi kalau misalkan Anda lihat terlanjur naik di atas 1.1380, follow buy saja dengan target utama area 1.1420 saya rasa menjadi area terdekat, lalu kemudian dengan area 1.1480, tapi kurang lebih sesuaikan dengan SL ataupun TP yang sesuai dengan kondisi ataupun keadaan di market. Tapi idealnya saya mengharapkan kondisi swing low akan terjadi kurang lebih dalam beberapa jam ke depan, kurang lebih di area 1.1300, itu ada berarti di area 50% sampai 38.2%, atau at least mungkin di 38% ya, 1.1309 berarti saya buy di area 1.1300 ataupun 1.1312. Target pertama adalah 1.1365 dan target kedua adalah 1.1412, karena kemungkinan ini pun menciptakan areal yang kita sebut dengan round bottom versi mini ketimbang dari grafik daily chart. So ini bisa jadi kalau ini ditembus maka silakan follow buy sesuaikan dengan SL ataupun TP-nya. Dan stop loss untuk kondisi ideal strategi saya adalah di 1.1255 dengan asumsi bahwa dia akan terjadi pembalikan arah menembus area 61.8%. Ingat, dalam Fibonacci retracement, area 61.8% adalah area yang cukup ampuh untuk melakukan buy on dip. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.